sejati hanya bisa kita temukan di dalam Yesus. Yuk kita sama-sama temukan kekuatan yang baru di dalamnya. Bapak rindu untuk menyentuh setiap hati kita, menyentuh setiap pemikiran kita. Ya rindu menjadi kekuatan yang pertama dan terutama, satu-satunya harapan yang kita miliki. Hari ini buat teman-teman yang merindukan keajaiban, kekuatan yang baru, jangan pernah menyerah. Yuk kita cari dia dan kita cari dia dan kita akan menemukannya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak
pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku kan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
kami gak mau memandang dengan mata manusia kami. Ketika di depan kami itu adalah laut yang tidak bisa terbelah, ketika di hadapan kami adalah gunung yang seakan diam saja, terlalu besar untuk dijangkau, terlalu dalam untuk dilewati, atau malam yang seakan terlalu gelap dan tidak pernah berakhir. Tapi hari ini kami mau terus ingat dan tetap percaya Kau adalah Bapa kami yang sanggup kami andalkan. Bapa kami yang selalu memberi yang terbaik, dan sudah Engkau buktikan lewat salib-Mu. Engkau adalah alasan untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap setia. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya,
Bapa, ketika kami mulai meragukan siapa yang menjamin hidup kami, siapa yang mungkin akan terus menjagai dan bersama dengan kami mau ingat bahwa Kau sudah membuktikannya. Kau sudah membuktikannya di kayu salib. Kau memberikan yang paling baik, yang terbaik, yang sanggup Engkau miliki dan Engkau berikan, Engkau korbankan buat setiap kami, supaya kami boleh memahami apa itu pengampunan, apa itu perkenanan, apa itu penerimaan, dan apa itu menjadi anak-Mu. Penuhi kami Bapa dengan kasih-Mu, bahkan ketika kami sukar memahaminya atau kesusahan merasakannya. Tapi Engkau berjanji bahwa setiap kami yang mencari akan mendapatkan dan menemukan. Setiap kami yang mengetuk pintu akan dibukakan. Hari ini kami mau berdoa supaya roh yang haus dan lapar dan yang rendah hati yang mau terus mencari itu boleh mendapatkan dan menemukan. Boleh mendapatkan kasih-Mu dan kebenaran di dalam firman-Mu Bapa. Ini kami Bapa, kami siap untuk menerima kasih-Mu dan kebenaran-Mu sore ini. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat sore semuanya. Iya, Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kita hari ini bisa bersekutu bersama, kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa merasakan benar-benar bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Ya, sebelum Kakak mulai sharing kita pada sore hari ini, mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Kita mau biarlah firman Tuhan yang ditabur hari ini, biarlah firman itu akan berbuah berlipat-lipat kali ganda di dalam hati kita. Amin. Yuk kita siapkan hati kita. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Bapa, Engkau tuntun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Bukan sekedar kata-kata yang bagus, bukan sekedar kefasihan lidah hamba, Tuhan. Tetapi biarlah Engkau sendiri, Tuhan, perkataan-Mu sendiri, Tuhan, yang keluar dari mulut hamba. Pakai hamba, Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan siapkan, Tuhan, hati adik-adikku, Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau yang menyiapkan hati mereka, Tuhan. Hati yang baik, tanah yang subur, Tuhan, yang mereka siapkan. Supaya setiap firman yang ditabur, itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi firman itu, Tuhan, akan berlipat kali ganda, Tuhan, berbuah berlipat kali ganda di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Dan biarlah mereka, Tuhan, siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan yang baik, tetapi biarlah setiap kami, Tuhan, boleh, Tuhan, menjadi pemain, dan setiap kami menjadi pelaku firman. Terima kasih, Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Oke. Sebentar, Kakak akan share screen. Oke, ya. Nah, apa yang Kakak mau sharingkan pada sore hari ini? Yang Kakak mau sharingkan pada sore hari ini tetap pada tema yang sama ya. Tema yang sama yaitu Inside My Helmet gitu ya. Nah, tapi untuk yang seri yang ketiga ini Kakak akan kasih judul yang namanya Bounce Back. Katakan sama-sama di tempat kalian masing-masing, bounce back. Oke, bounce back itu apa sih? Kalau pusing dengan istilah Inggrisnya ya, bounce back itu apa sih artinya? Gampang. Bounce back itu mantul ya. Tahu ya mantul ya?
Nah, itu namanya bounce back. Oke. Nah, eh sebentar. Nah, oke. Yang seperti tadi kakak katakan ya, inside my helmet ya. Nah, teman-teman kalau kita memakai helm gitu ya, helm itu adalah aksesorisnya, tetapi kepala ini yang sesungguhnya yang dilindungi oleh helm itu adalah yang esensi. Jadi hari ini selama bulan ini ya kami berharap bahwa setiap kita meninggalkan apa yang namanya aksesoris dan mengejar yang namanya esensi gitu ya. Nah, kalau di minggu yang pertama Kak Dendi sudah menyampaikan tentang bagaimana sih kita disiplin untuk develop ya, untuk meningkatkan level up diri kita gitu ya, untuk secara apa? Secara kontinu, secara disiplin gitu ya. Nah, kemudian kemarin minggu lalu Hana menjelaskan identitas kita sebagai anak raja dan kita sebagai pemenang gitu ya. Nah, hari ini kakak mau coba kita renungkan satu 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 quote ini ya. Nah, kalau yang kemarin Kak Hana kan bilang identitas kita pemenang. Nah, sekarang pertanyaannya kakak nih, pemenang itu menurut kalian apakah selalu pemenang itu selalu orang yang tidak pernah gagal? Tentu tidak, teman-teman. Betul ya? Semua setuju dengan Kak Endro ya. Kalau yang namanya pemenang itu pasti dulunya juga pernah gagal, ya. Dulunya juga pernah jatuh, ya. Dulunya juga pernah mengalami segala sesuatu yang nggak enak, mengalami kemunduran di dalam hidupnya. Nggak semua jalannya itu mulus, betul ya, teman-teman ya. Nah, itulah yang akan kakak bahas pada sore hari ini gitu ya. Nah, tentunya setiap kita, nggak ada yang terkecuali, baik itu kakak-kakaknya maupun adik-adik semua di tempat ini ya. Nah, semua orang pasti merindukan yang namanya kemajuan dan menghindari yang namanya kemunduran. Betul tidak? Nah, kemajuan itu artinya apa sih? Kemajuan itu artinya kan lebih mengarah kepada sesuatu tujuan yang kita tuju, betul ya? Lebih dekat kepada sesuatu yang kita tuju. Lebih dekat dengan yang namanya kesuksesan, lebih dekat dengan sesuatu yang kita harapkan. Sedangkan kemunduran adalah segala sesuatu yang jauh daripada tujuan itu, gitu ya. Nah, makanya setiap kita nggak pengen nih punya apa namanya semakin menjauh dari tujuan kita, betul ya? Setiap kita nggak pengen untuk apa namanya yang namanya mundur. Setiap kita maunya tetap maju dan maju, maju dan maju supaya kita semakin dekat dengan tujuan kita, betul ya teman-teman ya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, gitu ya teman-teman ya. Tuhan izinkan, kadang-kadang seringkali juga Tuhan izinkan sesuatu yang namanya kemunduran terjadi di dalam hidup kita. Betul ya? Tuhan izinkan yang namanya kegagalan itu terjadi di dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita, tetapi karena Tuhan begitu sayang buat setiap kita. Karena itu Tuhan izinkan setiap kegagalan itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, sebentar lagi ada temannya kakak yang mau sharing nih ya, teman kalian juga nih yang mau sharing tentang bagaimana sih dia menyikapi suatu kegagalan di dalam hidupnya gitu ya. Tetapi bukan hanya ditinggalkan dan menyerah begitu saja, tetapi tetap berjuang, tetap menyadari bahwa kegagalan yang dia punya itu adalah rencana Tuhan, adalah bagian daripada Tuhan yang punya rencana di dalam kehidupannya, gitu ya. Oke, bisa di spotlight, Kak? Tolong, Sandro. Oke, Sandro, ya kita hari ini kakak mau Sandro kasih kasih ini ya apa namanya ya Sandro. Oke. Sandro ini ceritanya teman-teman bisa diceritakan Sandro kamu dari sekolah mana mau ke sekolah mana Andro biar semua tahu Andro. Lulusan dari SMK KAL 2 Pelayaran Surabaya, lanjut di kuliah Politeknik Pelayaran Surabaya. Oke, nah Sandro ini teman-teman jadi dia dari SMK gitu ya, SMK Pelayaran mau kemana Andro tadi Andro? Kuliah di Poltekpel ya, Politeknik Pelayaran ya.
Politeknik Pelayaran. Oke. Nah, teman-teman untuk masuk di sekedar info ya teman-teman ya, untuk masuk di sesuatu yang berbau militer seperti itu teman-teman itu nggak mudah. Betul ya Sandro ya? Banyak hal yang Sandro alami, banyak hal yang Sandro juga ini ya perjuangkan untuk mencapai titik itu gitu ya. Nah, hari ini Sandro akan mencoba untuk menceritakan gitu ya teman-teman ya, kegagalan apa sih yang Sandro sudah alami selama ini gitu ya. Waktu pertama kali tes gagal, waktu pertama kali tes nggak berhasil gitu. Gimana Sandro ceritanya? Yang pertama sih saya gagal di namanya jalur polbit, pola pembibitan. Saya gagal karena tes ini SKD. SKD itu ada 3 mapel yang harus dikerjakan 100 soal, tapi 110 soal 100 menit. Oke, nah pada waktu Sandro gagal nih, apa yang Sandro waktu itu rasakan? Kira-kira dunia pada waktu itu, aduh nih nggak mungkin nih kuliah di tempat ini nih, atau gimana? Atau gimana Sandro waktu itu? Awalnya sih mau nyerah sih juga, soalnya untuk biayanya juga sangat mahal waktu itu. Iya. Makanya saya mau ambil polbit itu untuk juga. Nah, oke. Nah, gimana Sandro pada waktu sudah nggak lolos di jalur polbit, yang jalur yang katakanlah lebih murah ya teman-teman ya, karena itu adalah jalur yang benar-benar bukan jalur mandiri gitu ya. Nah, kemudian untuk mencoba yang kedua kalinya dengan jalur yang mandiri, tentunya dengan biaya yang tadi yang Sandro bilang fantastis teman-teman ya. Ya seperti teman-teman tahu bahwa Sandro bukan dari keluarga yang yang cukup untuk menyediakan dengan dengan biaya yang sangat tinggi. Betul ya, setuju ya, semuanya tahu ya. Nah, tetapi di situ Tuhan bekerja di dalam hidupnya Sandro gitu ya, Sandro ya. Untuk Tuhan menyediakan biayanya. Nah, sekarang sudah ada biayanya nih. Yang tadi yang lumayan besar gitu ya, Nah, sedangkan sudah ada biayanya tapi Sandro harus ngalamin tes lagi gitu ya, Sandro ya. Nah, pada waktu tes yang kedua, apa yang Sandro pikirkan pada waktu itu? Mau gagal kah atau mau gimana gitu? Apa yang Sandro rasakan waktu itu? Waktu tes untuk tes awal, yang pertama itu tes psikotes. Yang saya alami itu kesusahan dalam internet juga, habis itu banyak yang tes-tes yang nggak diisi karena internet waktunya habis. Itu ya merasa gagal juga, dan pikiran itu selalu bilang pasti gagal, nggak masuk gitu. Akhirnya tes kedua itu tes kesehatan. Ya, tes kesehatan yang lumayan saya lulus lah, aku bilang gitu. Yang tes ketiga, tes Samapta. Waktu ceritanya kan hari ini misalnya, itu mau Samapta. Bangun tidur itu tiba-tiba dada saya sakit. Samapta itu ini ya, latihan fisik ya, Sandro ya, tes fisik ya, seperti push up, pull up, gitu-gitu ya, Sandro ya, kurang lebih ya. Ya. Bangun-bangun itu pusing. Kepala pusing, dada sakit. Habis itu berangkat pergi ke kuliah untuk tes Samapta. Yang kepala pusingnya itu hilang. Habis itu dada tetap sakit gitu. Sampai di sana tambah gemetaran karena saingannya juga, mereka badannya kurus semua. Habis itu ya kurus juga, Sandro. Habis itu ya
ragu juga. Habis itu kepikiran juga ini bisa nggak hadapi. Soalnya ya gini, semuanya pasti bisalah ngelain. Akhirnya pas tes itu dikasih khususnya dikasih waktu 12 menit untuk lari, untuk putarin lapangan. Ya 12 menit itu 6 sampai 7 putaran. Tapi yang aku bisanya 5 karena pas putaran keempat itu dada aku tambah sakit. Jadi saya buat jalan. Nah, di situ pas jalan itu berdoa, Tuhan, ini nggak mungkin ini aku bisa lolos ini karena banyak tes yang saya hadapin itu nggak sesuai ini. Dengan targetnya gitu ya, Sandro ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dari 3 tes ini kan kurang lebih kan Sandro kan merasa bahwa sudahlah itu ya, sudahlah pasti gagal gitu ya, karena underrate gitu ya. Karena targetnya sekian, Sandro selalu ada di bawahnya. Kurang lebih seperti itu ya, Sandro ya. Kecuali tes kesehatan saja ya, karena fisiknya Sandro yang bagus gitu ya. Tetapi untuk tes-tes yang lain, psikotes maupun tes fisik, itu kayaknya nggak mungkin gitu ya, Sandro ya, untuk bisa lolos gitu ya. Nah, apa yang Sandro pikirkan pada waktu itu sebelum pengumuman kemarin, Sandro? Apa yang dipikirkan? Dan apa yang kamu rasakan? Maksudnya berserah sama Tuhan atau merasa damai sejahtera atau apa? Atau ketakutan yang justru yang menghantui Sandro? Gimana, Sandro? Rasa khawatir, rasa gagal juga ada semuanya. Ya, pikiran sih selalu kayak gagal pasti nggak masuk. Tapi setiap hari saya bawa doa, habis itu saya saat teduh setiap hari. Yang paling menguatkan itu di Amsal 13 ayat 12. Bentar ya, saya baca. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Yang saat teduh hari apa itu? Nah, pokoknya itu yang saya selalu ucapkan. Saya bilang setiap saya naik motor, setiap saya sendiri, saya selalu bilang, Tuhan kasih aku pohon kehidupan itu. Aku nggak mau gagal. Maksudnya aku percaya pasti Tuhan itu jawab setiap doa. Ya itu semangat itu selalu ada. Oke. Sip. Nah, dan akhirnya soalnya kita ada durasi waktu ya, Sandro ya. Sandro mestinya pengen cerita banyak ini ya. Kita karena ada durasi waktu gitu ya. Akhirnya singkat cerita Sandro keterima gitu ya, Sandro ya. Apa yang Sandro rasakan pada waktu Sandro keterima? Waktu keterima ya senang. Soalnya sebelum saya keterima mau lihat pengumuman itu, saya udah pikiran jelek. Untuk apa? Ya nggak mau lanjutin sekolah, mau pulang, mau apa? Gimana kecewain orang-orang gitu. Akhirnya pas lihat pengumuman itu nggak ada namaku awalnya. Ya tambah kecewa gitu. Akhirnya Tuhan mana namaku mana. Akhirnya di daftar itu ada namaku lulus. Oke, puji Tuhan gitu ya. Thank you ya Sandro ya. Ya Kak. Teman-teman, itu sekelumit dari ceritanya Sandro ya. Sandro mengalami suatu hal yang namanya kayaknya nggak mungkin, harapan itu nggak mungkin ada gitu ya. Satu, tentang biaya juga besar pada waktu itu, tetapi Tuhan pun cukupkan teman-teman. Terus kemudian yang kedua, banyak hal yang dari tes-tes yang tadi Sandro bilang, banyak hal yang di bawah rata-rata gitu teman-teman, di bawah target. Dan kakak selalu update kan, waktu itu tanya per hari, tanya gimana Sandro gitu. Nah, tetapi yang Sandro cerita pada waktu itu yang Kak Hendro benar-benar ingat bahwa Kak Sandro sekarang lebih tenang. Maksudnya menghadapi itu nggak bingung, nggak khawatir, nggak gimana gitu ya. Mungkin tadi kalau Sandro takut apa namanya takut kegagalan dan lain, wajar ya, setiap orang sama. Tetapi yang Sandro yang satu respon yang sebelumnya yang sangat berbeda dari
Yang sebelumnya adalah Sandro lebih tenang, teman-teman. Sandro lebih berserah pada Tuhan, bahwa Tuhan pasti tolong gitu. Seandainya waktu itu pun kakak juga bilang supaya Sandro juga punya seperti iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego ya, pada waktu Tuhan tidak menolong sekalipun, ya seharusnya Sandro tetap memuji Tuhan seperti itu. Nah, teman-teman, oke. Ini kakak lanjutkan ke share screen kakak ya, sebentar. Sebentar. Nah, kakak ulangi yang tadi ini ya. Semua orang merindukan kemajuan. Nggak ada satupun yang pengen yang namanya kemunduran. Betul ya? Oke, next. Nah, makanya teman-teman hari ini, yuk kita mau pastikan gitu ya. Kalau kita sudah mengikut Tuhan, itu puji Tuhan gitu ya. Nah, hari ini kalau kita sudah mungkin sebelum kita mengikuti Kristus, bukan seperti itu ya, karena kita sekarang posisinya kita sudah mengikut Kristus. Tetapi yang perlu kita perbarui adalah yuk kita hari ini mengikut Kristus dengan konsep yang benar, dengan pikiran yang benar, dengan pemahaman yang benar, dengan pengertian yang benar bahwa bahwa Tuhan Yesus seperti di Lukas 29 ayat 22 dikatakan bahwa katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, keren banget nih ya teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan orang yang PHP gitu ya, karena Tuhan Yesus jelas di depan, sangat fair sekali menurut Kak Hendro, satu-satunya Tuhan yang sangat fair gitu ya, karena dia berjanji. Yang dia janjikan itu bukan kenyamanan, bukan kekayaan, bukan kepandaian atau popularitas gitu ya. Enggak. Tetapi Tuhan Yesus secara jelas mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus maksudnya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan itulah yang katakan buat setiap kita. Nah, maka dari itu teman-teman, yuk hari ini kita periksa lagi. Apa sih motivasimu untuk ikut Yesus? Ya, oke. Nah, berikutnya. Sekarang kakak akan kasih suatu contoh ya, di mana bagaimana cara Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari bangsa Mesir dan membawanya ke tanah Kanaan gitu ya. Nah, ini kisahnya dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Kakak akan bacain. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, yaitu bangsa Israel ya, Allah tidak menuntun. Ini perhatikan kata-kata yang kakak kasih warna kuning ya. Tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Oke, yang paling dekat ya. Ingat, kalau kita maju berarti itu berarti mendekati ke arah tujuan kita, tetapi Tuhan tidak memilih itu ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Di ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau, dengan siap sedia berperang dan berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 bukan jalan pintas yang Tuhan bawa ya, tapi jalan yang lebih memutar gitu ya. Bukan maju untuk semakin dekat pada tujuan, tetapi Tuhan izinkan seakan-akan mundur dan menjauh daripada tujuan. Nah, bukankah hal itu teman-teman yang seringkali kita alami di dalam hidup kita? Ya, kita seringkali mengalami kegagalan demi kegagalan. Kita seringkali mungkin nggak bisa melihat masa depan dengan baik. Seringkali kita merasa bahwa, Kak, nggak mungkin nih Kak, aku bisa. Ya, seperti yang Sandro katakan, Kak, ini pasti gagal nih. Tes fisik sudah jelas gagal ya. Suruh push up berapa kali, Sandro cuma bisa berapa. Suruh lari berapa kali, Sandro cuma bisa berapa. Tetapi
seringkali Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Itu untuk kebaikan kita, teman-teman. Dan Tuhan itu pengen ngerti prosesnya gitu. Nah, itu yang hari ini poin yang dari apa namanya? Dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Jadi Tuhan izinkan. Tuhan tidak melalui jalan pintas, tetapi Tuhan membawa mereka untuk lewat jalan yang lebih memutar. Jadi kalau kalian ada interupsi di dalam hidup kalian ya, jangan buru-buru bersungut-sungut, jangan buru-buru apa? Jangan buru-buru marah gitu ya. Jangan buru-buru meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan katakan di awal bahwa ayo, kalau kamu mau ikut aku, ya sangkal dirimu. Ikut, pikul salibmu dan ikutlah aku. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Oke? Nah, next. Jadi, cara Tuhan membawa kita maju seringkali membawa kita mundur terlebih dahulu. Ya, kakak ulangi. Cara Tuhan membawa kita maju seringkali membawa kita mundur terlebih dahulu. Ya, contohnya kakak kasih gambar anak panah ya, anak panah dengan busur panahnya. Teman-teman kalau dari perumpamaan anak panah dan busur panah ini, semakin ditarik ke belakang kira-kira semakin ini enggak, semakin melesatnya semakin jauh enggak anak panah itu? Pasti semakin jauh. Nah, demikian juga dengan cara Tuhan. Seringkali Tuhan membawa kita itu mundur terlebih dahulu, teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman yang di sini ya bukan jadi anak-anak yang gampang, tapi jadi anak-anak yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kalian masing-masing gitu ya. Supaya apa? Supaya hidup kita melesat jauh, supaya kita akan jadi orang yang lebih berpengaruh, lebih berdampak, lebih menginspirasi banyak orang gitu ya, termasuk teman-teman kita yang lain yang belum mengenal Yesus dalam hidup mereka. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan alergi yang namanya dengan kegagalan atau kemunduran ataupun hal-hal yang kelihatannya buruk di masa lalu, ya, ataupun yang sekarang kita alami bahkan, ya. Nah, jadi pastikan jika kita mengalami kemunduran itu bukan karena melanggar prinsip kebenaran, ya teman-teman ya. Nah, nggak setiap kemunduran itu adalah cara Tuhan, teman-teman. Ada juga yang kemunduran itu karena kita melanggar prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Contoh misalnya Tuhan izinkan apa namanya? Contoh lah ya, ini omong kosong gitu ya. Katakanlah kita jatuh miskin gitu ya karena kita apa nih? Boros dan lain segala macamnya, terus apa namanya menggunakan uang dengan tidak bijaksana. Nah, itu bukan karena Tuhan yang pengen bawa kita jauh lebih ke depan, enggak teman-teman. Karena itu ya karena ulah kita sendiri, karena apa yang kita perbuat sendiri, ya. Karena dosa yang kita buat sendiri, yaitu apa? Karena kita serakah, kita apa namanya kita boros, kita nggak bisa manage uang kita dengan baik. Nah, itu bukan kemunduran yang di sini, itu bukan kemunduran yang karena Tuhan gitu ya, tapi karena apa yang kita buat di dalam hidup kita. Ya, ingat apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, teman-teman, ya. Nah, berikutnya. Nah, kakak akan kasih contoh beberapa tokoh Alkitab ya, tokoh Alkitab yang seakan-akan Tuhan bawa mundur terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya menjadi jauh lebih kuat, menjadi jauh lebih hebat daripada yang sebelumnya. Contohnya, Raja Daud ya, yang pertama Raja Daud. Raja Daud dari 1 Samuel 16 ayat 21, 1 Samuel 16 sampai 21. Nanti teman-teman bisa ini ya, bisa baca sendiri di rumah karena keterbatasan waktu ya. Nah, tapi singkat cerita seperti ini nih. Daud itu diurapi menjadi raja. Ya, pada waktu itu Daud diurapi menjadi raja. Dan Daud menjadi orang kepercayaannya Saul. Kalau teman-teman jadi Daud pasti wah seneng nih. Wah, semakin dekat ini dengan tujuannya. Aku sudah jadi orang kepercayaannya Saul nih. Sebentar lagi gantiin Saul gitu ya. Nah, tetapi di pasal-pasal yang berikutnya tiba-tiba Daud menjadi buronan nomor 1 di Israel, teman-teman. Ya, dia jadi pecundang, dia sangat ketakutan, dia kemudian kalau teman-teman baca kisahnya, dia pura-pura gila gitu ya, dia pura-pura gila,
Dan dia menjadi frustrasi sekali, dan dia akhirnya apa? Akhirnya dia ada di Gua Adulam, tinggal di gua itu, dan menjadi pemimpin dari orang-orang yang depresi di Gua Adulam itu, teman-teman. Tetapi Daud tetap setia, ya. Daud tetap tidak meninggalkan Tuhan. Tapi Daud tetap percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya, dan dia tetap percaya bahwa someday, suatu ketika, Tuhan akan pakai dia jauh lebih hebat daripada sekarang. Dan bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan janji Tuhan bahwa berikutnya Daud menjadi raja orang Israel. Ya, teman-teman ya. Nah, itu adalah sekelumit kisah Daud. Bagaimana dengan tokoh yang berikut? Bentar. Bentar. Macet nih. Nah, tokoh yang kedua adalah Yusuf. Masih ingat dong dengan yang namanya Yusuf ya, di Kejadian 37 sampai 45 teman-teman bisa baca kisah ini. Nah, Yusuf juga mengalami hal yang sama yang seperti Daud ini ya, yang seperti hampir sama seperti yang Daud alami. Tapi jauh lebih tragis sih menurut Kak Hendro ya. Karena apa? Yusuf itu jadi yang pertama kali dia jadi anak kesayangannya Yakub ya, anak kesayangan bapaknya. Karena saudara-saudaranya sangat banyak ya. Nah, dia jadi dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, kemudian apa yang saudara-saudaranya lakukan? Dia dibuang ke sumur, lalu dijual menjadi budak kepada orang Mesir pada waktu itu. Kemudian nggak hanya berhenti di sana, ya, di Mesir pun Yusuf difitnah dan dimasukkan ke penjara oleh tante Potifar ya. Nah, kemudian apa? Nggak hanya berhenti sampai dimasukkan dalam penjara, teman-teman. Dia masih dikhianati lagi, ya. Dia dilupakan oleh juru makan dan juru minum pada waktu itu. Kemudian sampai suatu saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi raja, ya. Dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa. Mungkin Kak Hendro ceritanya cepat ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita bayangin kita jadi Daud dan kita jadi Yusuf, kira-kira imanmu bisa gugur di tengah jalan nggak? Sangat mungkin sekali ya. Belum tentu juga Kak Hendro kalau mengalami seperti Daud dan mengalami seperti Yusuf, Kak Hendro tetap bisa apa ya? Bisa memelihara iman, bisa tetap fokus ke depan. Belum tentu juga ya. Tetapi dari dua kisah ini teman-teman, kita bisa mengerti bahwa seringkali tadi kakak bilang ya, seringkali Tuhan itu bawa kita terlebih dulu mundur ya, mengalami kegagalan terlebih dahulu. Contohnya kakak pun juga mengalami kegagalan terlebih dulu. Banyak hal-hal yang gagal yang sudah Kak Hendro lalui di masa-masa yang lampau, baik itu masa lampau maupun bahkan masih di dalam hari ini pun ya, saat-saat ini pun di masa pandemi COVID sekalipun itu juga mengalami yang namanya badai, yang namanya kegagalan gitu ya. Tetapi dengan sekarang dengan pengertian yang berbeda, dengan hati yang berbeda, dengan hati yang lebih percaya, lebih menerima bahwa kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan ada di pihak saya, siapa yang menjadi lawan saya? Itu ya. Nah, hal seperti itulah yang harus kita punya, teman-teman. Yang masing-masing dari setiap kita harus punya. Pribadi lepas pribadi. Supaya apa? Supaya iman kita nggak gugur di tengah jalan, gitu ya. Supaya imanmu nggak gugur di enggok-enggokan, gitu ya. Nah, tidak gugur di perempatan, tidak gugur di pertigaan, gitu ya. Tidak gugur di perenaman, perlimaan, gitu ya. Tetapi tetap iman kita menuju pada Tuhan Yesus. Mata kita masih tertuju pada Yesus. Gitu ya teman-teman ya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di awal ya, yang Tuhan Yesus tidak pernah basa-basi dan Tuhan Yesus tidak pernah hanya promosi dan Tuhan Yesus tidak pernah hanya iklan gitu ya. Kalau ikut Yesus itu pasti enak. No. Enggak, tapi Tuhan Yesus yang katakan adalah kalau kamu mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Itu yang Tuhan Yesus katakan di dalam hidup kita. Oke? Nah, next. Contoh yang berikutnya yang paling sempurna adalah Yesus sendiri tentunya ya. Di Filipi 2 ayat 8 sampai 11 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala sebentar ketutupan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat Yesus ya, Yesus itu anak raja, men, gitu ya. Anak raja, anak Tuhan gitu ya. Tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Jauh nggak dari raja? Jauh di antara antara apa ya perbedaannya ya antara barat dan timur ya yang nggak pernah ketemu. Bagaimana orang budak budak ya budak dibandingkan dengan raja ya sangat jauh ya seperti timur sama barat nggak pernah ketemu ya. Nah tetapi itulah yang Tuhan Yesus lakukan buat setiap kita, yaitu dia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Supaya apa? Supaya dia bisa menebus dosamu dan dosa saya. Supaya apa? Supaya kita beroleh kemenangan di dalam Yesus. Beroleh kemenangan di dalam keseharian hidup kita. Karena apa? Karena Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Nah, itulah yang sudah Yesus perbuat di dalam hidup kita. Dan itu adalah contoh yang sempurna, teman-teman, untuk kita belajar dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Supaya yaitu tadi, nggak banyak bersungut-sungut, nggak banyak ngomel, ya, nggak banyak apa ya, nggak banyak berbantah-bantah sama Tuhan gitu ya. Tapi kita mau taat, terus taat. Jalan yang nggak enak, jalan yang sempit tetap taat. Ya, bukan memilih jalan yang gampang, jalan yang jalan pintas atau jalan yang mudah gitu ya. Oke, kalau misalnya mau dapat nilai bagus ya nyontek aja, itu cara yang paling gampang bukan? Tetapi kalau kamu harus belajar terlebih dahulu, kamu harus misalnya relain waktu semalaman untuk kamu belajar dan segala macamnya. Itu butuh proses, teman-teman. Kalau kita terbiasa dengan sesuatu yang instan, segala sesuatu yang praktis, segala sesuatu yang simple, segala sesuatu yang nggak mau yang susah, nggak mau yang apa ya, yang beribet gitu ya, nggak bisa, teman-teman. Yang namanya proses itu proses. Tetap yang namanya proses adalah proses. Dan itulah yang harus kita lalui terus-menerus di dalam hidup kita. Ya, seiring dengan bertambahnya waktu dan usia kita, tentunya akan semakin kompleks dan semakin bertambah setiap kesulitan itu di dalam hidup kita. Ya, nah, tapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini, karena penyertaan Tuhan itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap akan tidak pernah berubah, teman-teman, di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih harus kita ditarik mundur sama Tuhan gitu ya? Yang pertama, teman-teman, tentunya ujian motivasi ya, ujian motivasi seperti yang Kakak tadi bilang, apa motivasimu mengikut Tuhan? Kalau motivasimu mengikut Tuhan adalah cuman mendapatkan kekayaan, mendapatkan popularitas, oh Kak, biar supaya jadi worship leader dan senang sekali Kak kalau bisa pelayan di panggung gitu ya. Apa motivasimu mengikut dan mengiring Yesus sampai hari ini? Nah, coba teman-teman jawab di dalam hidup kalian masing-masing ya. Nah, Kakak berharap sih yang pasti bahwa ujian motivasi ini semua dari kita harus lulus, teman-teman. Karena apa? Karena ujian motivasi ini akan mengikis setiap kesombongan kita ya, mengikis setiap apa ya hal yang masih egois di dalam hidup kita, yang berpusat pada diri kita sendiri. Itulah yang harus kita kikis gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya sampai kita berkata bahwa seperti ini, teman-teman. Seperti yang Sadrak, Mesak, dan Abednego katakan, seandainya Tuhan Yesus nggak menolong aku, ya, aku tetap menyembah Yesus. Bisa nggak teman-teman berkata seperti itu? Ya, mungkin sangat gampang sekali kita bersyukur atau sangat gampang sekali kita memuji bahwa Tuhan itu baik. Kalau semuanya baik-baik di dalam hidup kita? Bagaimanakah kalau misalnya kita sampai mengalami hal yang nggak baik, mengalami kegagalan, bahkan kegagalan yang sangat dalam di dalam hidup kita? Maukah kita tetap ingat bahwa ada Yesus? Iman kita apakah tetap teguh bersama dengan Yesus? Atau sebaliknya, iman kita kandas di tengah jalan? Nah, teman-teman, yuk coba kita periksa hati kita hari ini, sore hari ini. Apakah motivasimu dalam mengikuti Yesus?
Ya, kenapa engkau mengikuti Yesus? Dan biarlah teman-teman bisa menemukan jawaban yang sangat jujur di dalam hatimu sendiri hari ini. Oke? Nah, berikutnya, selain ujian motivasi untuk mengikis setiap kesombongan di dalam hidup kita, karena yang Tuhan paling benci adalah kesombongan ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah Tuhan pengen banget ya setiap kita itu bergantung kepada Tuhan ya, bukan eh, bukan apa, bukan cuman membuat Tuhan itu sebagai kendaraan untuk apa ya, kendaraan untuk mencapai ambisi-ambisi kita teman-teman, tetapi kita belajar yuk, kita bergantung sama Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa mendapatkan nilai yang bagus, tanpa Tuhan kita tidak bisa menyanyi dengan baik, tanpa Tuhan kita tidak punya talenta yang baik, ya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun, teman-teman. Tetapi hari ini, yuk mulai kita bergantung sama Tuhan. Day by day, tiap waktu, tiap saat di dalam hidup kita bergantung sama Tuhan. Ya, di dalam setiap apapun musim kehidupan kita, di dalam ketakutan kita bergantung sama Tuhan. Di dalam pada waktu kita mengalami sukacita pun kita tetap bergantung sama Tuhan. Karena kita menyadari bahwa setiap apapun yang baik di dalam hidup kita itu karena Tuhan yang sudah memberikan di dalam hidup kita. Itulah yang seharusnya terus-menerus kita praktekkan di dalam hidup kita. Oke, teman-teman? Ya. Nah, gimana Kak caranya bergantung sama Tuhan? Saat teduh setiap hari, ya, berdoa setiap waktu. Kemudian apa? Andalin Roh Kudus di dalam hidupmu. Ya, ingat ya, waktu beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas panjang lebar tentang peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia akan mengingatkan apa yang telah Yesus katakan. Dia menjadi penolong di dalam hidup kita. Dia menjadi penasehat di dalam hidup kita. Nah, tentunya hal-hal seperti itulah yang benar-benar kita alami, teman-teman. Bukan dari kata orang, tapi kita mengalami sendiri karena kita bergantung sama Tuhan. Oke? Nah, berikutnya. Nah, ini teman-teman, saat Tuhan menarik mundur akan menjadi penentu apakah kita akan jatuh atau melesat jauh. Nah, jadi jangan buru-buru menyerah pada waktu kita mengalami kegagalan ataupun seakan-akan hal yang nggak enak itu menimpa hidup kita. Tetapi ingat, jadi pada waktu ada hal yang buruk yang terjadi, ada dua. Mau tetap jalan lurus untuk melesat jauh, atau iman kita kandas dan jatuh di tengah jalan. Ya, teman-teman ya. Jadi kakak berharap supaya hari ini kita memperoleh pengertian yang benar. Mempunyai bukan hanya pengertian dan pengetahuan ya, tetapi menjadi rema di dalam hidup kita untuk kita lakukan terus-menerus di dalam hidup kita. Amin. Nah, berikutnya ini adalah ayat penutup dari kakak sebelum kakak akhiri. Di Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi jalan kita sama jalannya Tuhan itu memang berbeda. Kalau kita pengennya jalan pintas, tapi Tuhan pengennya jalan muter dulu. Ya, seperti yang contohnya bangsa Israel. Kalau kita pengennya jalan yang praktis, jalan yang cepat, tapi kalau Tuhan, no, tunggu dulu. Kamu harus berproses dulu. Kamu harus bergantung dulu sama aku. Nah, seperti itu teman-teman. Karena rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu sangat berbeda jauh. Rancangan kita yang kita pikir baik ya, itu belum tentu yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sebentar kakak akan ini ya, panggil temannya kakak lagi nih, teman kalian juga nih ya. Nah, si Yavo ini akan bercerita ya. Si Yavo ini akan menceritakan. Sebentar, kakak undang Yavo dulu sebentar. Spotlight. Oke. Nah, sore Yavo. Ya. Nah, hari ini Yavo akan menceritakan ke teman-teman ya pengalaman dia pada waktu dia ngalamin apa ya? Ngalamin yang namanya takut gagal, kemudian apa ya? Dijauhin sama teman-temannya, kemudian merasa kesepian dan lain segala macamnya, dan akhirnya sampai bisa menang dari hal-hal seperti itu gitu ya. Yavo bisa langsung kasih kesaksian ya, karena ada durasi juga ya Yavo ya. Oke, singkat, padat dan jelas gitu ya. Oke Yavo. Oke, salam teman-teman. Hari ini saya ingin sharingkan pengalaman saya
eh, rasa minder saya. Dulu saya orangnya takut ditolak, rasa gagal lah. Dalam artian ini saya mindernya karena mungkin gemar bergaul ya. Saya kurang percaya diri karena dianggap gak asik dan segala macamnya. Lambat laun saya nggak punya teman. Jadi, saya cari pelampiasan lain. Karena itu mungkin saya stres, bisa jadi mungkin ya dapat penolakan, nilainya buruk juga pada waktu SD juga waktu itu. Jadi candu main game, pelampiasan penghilang stresnya ya bisa lewat masturbasi atau nonton film porno itu. Nah, lambat laun kelas 6 SD kalau nggak salah. Itu titik balik saya untuk mau berubah. Saya kenal khotbahnya Kak Hendro di gereja. Belum sembuh total sih sebenarnya, masih dalam proses tahapan. Tapi untuk waktu pelepasan mungkin sedikit mengurangi dan sedikit mulai bisa terbuka. Ya, mau belajar juga. Saya jadi orang yang ya punya karakter sendiri lah. Gitu. Yang awalnya orangnya bilang, oh Yavo ini orangnya nggak asik, Yavo ini gak zaman, klasik. Tapi saya punya karakter sendiri setelah saya benar-benar kenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, kalau nggak salah Yavo jadi apa ya, Yavo? Jadi ketua PD ya di sekolah ya sekarang ya? Iya Kak. Oh, oke. Ya, siap. Oke, thank you ya Yavo ya buat kesaksiannya pada sore ini ya. Oke, teman-teman, sekilas tentang Yavo yang tadi yang kita sudah dengar dari Yavo sendiri ya. Jadi kalau secara ringkas, jadi mungkin Yavo masih grogi gitu ya, teman-teman. Tapi kakak berharap kalian temuin message-nya gitu ya. Ada perjumpaan dengan firman ya. Awalnya yang dulu Yavo mengerti bahwa akarnya itu adalah minder, takut gagal ya, sampai dia merasa kesepian, teman-temannya menolak dia ya karena dianggap tidak asik gitu ya. Kemudian menolak dia, apa yang terjadi setelah penolakan itu? Tentunya kesepian di dalam hidupnya, nggak punya teman katanya, ya. Terus kemudian larinya kemana? Ke pornografi, masturbasi dan lain segala macamnya. Dan itu mengikat lama sampai suatu ketika. Kemarin Kak Endro tanya gitu ya sama Yavo pas kita ngobrol-ngobrol gitu. Apa sih Yavo yang membuat kamu bisa berubah? Kak, saat aku berjumpa dengan firman Tuhan. Saat aku mulai rajin untuk saat teduh. Nah, di situ aku setiap karakterku berubah, ya. Lambat laun kebiasaan buruk itu berubah di dalam hidupnya. Dan itu yang kakak syukuri dari hidupnya Yavo gitu ya. Dan bahkan sampai sekarang Tuhan pakai Yavo, dan ini masih baru awal sih menurut kakak karena ya masih awal, bener awal gitu ya. Ya ini masih kepercayaan yang Tuhan kasih yang pertama gitu untuk menjadi ketua PD di sekolahnya. Dan kakak akan lihat dan kita semua akan menyaksikan bahwa akan ada shifting yang besar, akan ada transformasi yang besar di dalam hidup setiap kita. Bukan hanya Yavo, bukan hanya Sandro, tetapi setiap kita mengalami hal yang sama. Pada waktu apa? Pada waktu kita berjumpa dengan firman Tuhan. Pada waktu kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi di dalam hidup kita. Oke, teman-teman. Nah, jadi sekali lagi, apapun masalahmu, apapun hal yang buruk yang mungkin kamu alami hari ini, ya, jangan menyerah karena Tuhan Yesus itu mempunyai rancangan yang jauh lebih besar daripada rancanganmu. Oke? Yuk Kak Valen bisa bantu kita untuk kita masuk di dalam kakak mau kita menyanyikan satu lagu ini kemudian kita akhiri, ya.
untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Dan lagi ya kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tuhan, biarlah pada sore hari ini Tuhan, Kau teguhkan kembali kami Tuhan, bahwa nggak apa-apa Tuhan kalau kami hari ini mengalami kemunduran. Oh, nggak masalah Tuhan kalau hari-hari ini mungkin kami mengalami kekalahan di dalam hidup kami. Nggak masalah Tuhan kalau hari-hari ini kami jatuh di dalam dosa kami. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang begitu besar, telinga Tuhan yang begitu tajam untuk mendengar setiap doa kami. Kami mau Tuhan, biarlah kami pelihara iman kami, supaya kami bisa bounce back Tuhan, bisa memantul kembali, supaya hidup kami Tuhan tidak lagi pada titik yang sama, tetapi biarlah Tuhan pada waktu kami mengalami hal yang buruk Tuhan di dalam hidup kami, itu menjadi pelajaran buat setiap kami, menjadi batu lompatan buat setiap kami, untuk kami berhasil di kemudian harinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau izinkan setiap proses itu ada di dalam hidup kami masing-masing, setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mempunyai rancangan yang besar buat setiap mereka, karena mungkin yang mereka rancangkan itu sangat kecil di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, rancangan-Mu begitu besar buat setiap mereka, sehingga Engkau siapkan mereka mulai dari sekarang. Engkau bentuk karakter mereka mulai dari sekarang, supaya mereka tidak menjadi anak-anak yang gampang Tuhan, tapi mereka jadi anak-anak Allah yang benar-benar mempunyai identitas Kristus di dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa melesat Tuhan jauh, dan mereka akan menjadi dampak yang besar di kemudian hari. Dan kami semua akan melihat, menyaksikan bahwa anak-anak DLC akan bangkit Tuhan. Mereka akan menjadi terang, menjadi berkat Tuhan di sekolah mereka masing-masing, di keluarga mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, mereka akan jadi terang yang bercahaya Tuhan. Karena Kristus ada di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau tetap berproses Tuhan, Engkau tetap meyakinkan setiap kami, mengintervensi hidup kami, sehingga hidup kami terus bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur. Oke, sebentar ya, kakak share untuk pengumumannya.
Oke, nah teman-teman tadi pengumumannya sudah ya, jadi live group dan lain segala macamnya kakak nggak akan ngumumin lagi karena kita sudah ada di slide yang kemarin, slide yang tadi ya. Kemudian adakah kamu melihat Dora di tempat ini? Oh enggak ya, bukan Dora ya, tetapi lihat ada enggak nama sekolahmu di tempat ini ya? Oke, sudah ya. Nah, kalau kamu sudah nemuin sekolahmu ya, kita hari ini mau berdoa untuk sekolah kita masing-masing ya, supaya apa? Supaya setiap kita saatnya bounce back, oke? Saatnya kita mengalami transformasi, ya. Mengalami transformasi artinya apa? Hidup enggak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk teman-teman kita yang belum mengenal Yesus. Oke? Kita akan berdoa untuk sekolah-sekolah, dan kemudian kita akan berdoa untuk bangsa, kemudian kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Amin. Yuk, siapkan hatimu, yuk kita berdoa, minta hatinya Yesus. Ya, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat setiap sekolah Tuhan yang tampil di layar ini Tuhan. Di sekolah kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, bukan suatu kebetulan kalau Tuhan sudah tempatkan kami di sekolah kami. Tuhan, kami mau Tuhan biarlah kami semua punya hati Kristus. Hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, tapi biarlah hidup kami Tuhan berdampak buat orang lain Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat, menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Termasuk di sekolah kami Tuhan. Kami berdoa benar-benar Tuhan akan terjadi Tuhan revival di sekolah kami masing-masing. Akan terjadi Tuhan kegerakan di sekolah kami masing-masing. Karena setiap dari kami berdoa untuk sekolah Tuhan. Setiap dari kami Tuhan nggak ada yang cuma diam. Setiap kami bukan jadi pemain cadangan. Tapi setiap kami adalah pemain inti Tuhan. Yang akan berperan Tuhan di sekolah kami masing-masing, yang akan berkiprah, yang akan melayani di sekolah kami masing-masing. Kami percaya bahwa urapan-Mu nyata buat setiap kami bukan cuman siswa yang cuman nggak punya kuasa Tuhan, tapi kami mau pakai kuasa yang daripada Tuhan, karena Yesus ada di dalam diri kami, dan kami akan pakai kuasa itu Tuhan, untuk kami menjadi berkat Tuhan di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan kami punya mata seperti Engkau, kami punya hati seperti Engkau, kami punya tangan dan kaki seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bersyukur untuk setiap perubahan yang positif di bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya sampai berhenti di tempat ini, sampai di titik ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan bawa bangsa kami jauh lebih baik daripada kejadian hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini akan jauh jadi berkat Tuhan dimanapun Engkau tempatkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan bawa bangsa ini Tuhan jadi bangsa yang besar seperti penduduk kami yang besar. Demikian juga Tuhan kami memberikan impact yang besar, pengaruh yang besar buat negara-negara yang lain Tuhan, termasuk negara-negara yang maju. Tuhan kami percaya dari bangsa ini Tuhan akan ada Tuhan utusan-utusan misi ke negara-negara lain, dan akan banyak Tuhan, bangsa ini akan memimpin di dalam setiap area, setiap segi Tuhan, di dalam setiap hal Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Engkau memberkati menteri-menteri, Engkau memberkati setiap pemimpin di bangsa ini Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan benar-benar takut akan Engkau, dan kami akan saksikan bahwa perbuatan-Mu nyata dan ajaib Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau tetap Tuhan di dalam hati kami masing-masing, dan kami mau tetap punya iman yang kuat di dalam Engkau. Dimanapun Tuhan kami berada, kami siap Tuhan jadi berkat-Mu. Baik itu di keluarga kami, sekolah kami, lingkungan di mana kami berada, teman-teman kami, di setiap hal Tuhan, di area setiap hidup kami akan jadi berkat. Kami akan bawa berkat-Mu ini Tuhan untuk orang-orang juga yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan untuk jadi berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.